Tes, tes. Kedengaran nggak ya suara Pak ya? Halo? Kedengaran Kak. Kedengaran? Kedengaran Kedengaran Pak. Pak, kedengaran. Oke. Iya Pak, kedengaran. Sip, syukurlah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabarnya nih? Baik Pak. Baik, semuanya. Alhamdulillah, luar. Alhamdulillah, baik ya. Yang join baru 39 orang ya. Karena beberapa di antaranya teman-teman yang lain sedang verifikasi berkas ya. Iya Pak. Jadi yang 39 ini sudah verifikasi berkas. Belum. Saya hari ini verifikasi berkas Pak, tapi saya sempetin masuk kelas dulu. Oh ya, sip. Nggak apa-apa. Semangat. Saya juga Pak. Ya. Tapi nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Pas habis rapid tadi katanya disuruh karantina. Berarti reaktif dong? Atau gimana? Katanya tadi reaktif. Tapi itu yang cek suhu saja ya? Atau hasil rapid? Pak mau nanya boleh nggak Pak? Boleh, boleh. Boleh sampaikan. Boleh nanya. Kan seharusnya saya fairback hari ini. Iya. Terus kan katanya suruh karantina. Jadi mau pengunduran fairbacknya ngomong ke siapa ya Pak? Apa saat cek apa itu? Apa benar cek ini suhu atau cek rapid tadi? Ini rapid test tadi tuh Pak. Hasil rapid test. Yang menyuruh karantina tadi siapa ya? Pihak rumah sakitnya. Oh, sudah disampaikan ke ITERA? Katanya dari pihak rumah sakit tadi mau disampaikan, tapi nggak tahu Pak. Waduh, kayaknya perlu dikonfirmasi ke ITERA loh. Belum tentu sampai langsung hari ini. Mereka akan menyampaikan ke ITERA. Nanti takutnya giliran Hiklimah ya. Nanti takutnya ada giliran untuk verifikasi berkasnya dicari, nggak ada. Mungkin bisa konfirmasi melalui siapa ya, yang orang tua atau pihak telepon aja, telepon dari panitia verifikasi berkas bahwa Iklimas sudah menyampaikan, sudah menjalani hasil rapid. Nah, seperti itu. Tadi tuh saya udah ngomong sama ibu perwalian saya Pak, tapi katanya dia kurang tahu. Oh, semestinya ada solusi sih dari dosen walinya. Jadi Iklima ada kontak ya, panitia verifikasi berkas nggak? Nggak ada Pak, makanya saya bingung. Saya mau ke ITERA kan, tapi disuruh karantina. Kontak telepon atau email panitia di sana? Belum ada sih Pak, tapi nanti saya coba lihat kan ada di tempat apa sih di linknya yang tempat ngisi data-data itu kan ada emailnya. Nanti saya coba email ke situ aja deh. Iya, email kalau bisa telepon sih, agar saat giliran dipanggil, takutnya yang ditakutkan surat tersebut belum sampai ke ITERA. Atau nanti Pak cari info panitia verifikasi berkasnya ya.
Ya Pak, makasih Mungkin Pak. kalau ada kontak mungkin nanti hubungi panitia tersebut. Ada Ya lagi Pak. teman-teman? Nanti Pak tanyakan nanti. Ya, jika dosen walinya mungkin lagi ada kesibukan yang mungkin belum ada solusi dari sana, yaitu tidak lain kita konfirmasi langsung atau verifikasi berkasnya dikirim melalui siapa yang mewakili kita. Seperti itu. Kalaupun penjadwalan ulang, kapan jadwal ulangnya? Nah, jadi teman-teman yang mau verifikasi berkas juga Pak izinkan hari ini. Karena beberapa dari teman-temannya hari ini chat Pak mau verifikasi berkas. Jadi Pak izinkan, jangan lupa isi absen saja ya. Nah, nanti Pak isi absen kan. Isi akad. Sambil kita perkuliahan boleh ada yang nanya, boleh sampaikan pertanyaannya. Oke, agak lama nih. Ada yang ditanya lagi? Selain verback, verifikasi berkas? Verifikasi berkas itu ada jadwalnya nggak teman-teman? Jam berapa datang ke ITERA? Oke. TPB 35. Pertemuan 9 ya kita hari ini. Di yang login ini ada yang nggak bisa menggunakan pocket loginnya? Ada? Iya Pak, saya Pak nggak bisa pakai pocket Pak, pas manual. Kenapa? Saya pengguna iOS Pak. Oh ya, Pak ini isi absensinya manual ya. If. Oke, sudah ada 3 yang berhasil absen. Nah nanti ini ditulis siapa yang nggak bisa tadi, yang nggak bisa melalui pocket. Siapa Iya, Pak. namanya? Muhammad Aksal Fauzan Pak. Muhammad Aksal Fauzan. Muhammad Aksal Fauzan. Pak langsung absensikan saja ya. Muhammad. Yang bisa silakan melalui pocket ya. Muhammad Aksal Fauzan Supriyanto ya. Iya Pak, benar Pak. Oke. Siapa lagi yang nggak bisa melalui pocket? Pak langsung absensikan. Siapa lagi? Saya nggak bisa, Pak. Pak. Coba satu-satu. Siapa? Sebutkan namanya. Grace Abigail, Pak. Grace ya. Grace Abigail Sijabat ya. Iya, Pak. Oke, tampak ya. Terima kasih, Pak. Oke, siapa lagi? Saya Pak. Al-Farid Hidayat ya. Iya Pak. Untuk yang bisa silakan isi absensi ya. Al-Farid Hidayat sudah. Siapa lagi nih? AA Samrotul Pak. Aas Samrotul. Aas Samrotul. Oke, sudah. Makasih Pak. Oke. Siapa lagi nih yang nggak bisa? Saya, Alif. Pak. Iya Pak. Siapa?
Siapa namanya? Krisnia Yusulilia Saragi, Pak. Krisna ya? Krisnina. Krisnina. Krisnina, ada namanya di sini? Itu Pak tadi, Pak. Di mana? Di atas tadi Krisnina. Agak bawaan sedikit. Itu tuh, Pak. Di bawahnya Grace Abigail Sijabat sama di atasnya Ahmad Irfan. Ini ya? Oke. Iya, Pak. Oke, sudah. Siapa lagi nih? Makasih, Pak. Ya, iya. Nggak ada lagi ya? Saya Pak, Alif Aditya Pratama. Alif Aditya Pratama. Jadi yang Pak absensikan ini adalah yang nggak bisa melalui pocket aja ya. Untuk yang bisa, Alif Aditya Pratama ya. Oke. Sudah? Yang lainnya silakan absensi melalui pocket ya, jika yang bisa. Ada lagi nih. Maaf Pak, absen. Saya absen ke belakang lagi di jalan. Oke. Jadi teman-teman, kita akan melanjutkan pertemuan ke-9 kita, yaitu pembahasan mengenai potensi yang ada di lingkungan Sumatera. Dari penjelasan minggu lalu, ada yang masih bingung teman-teman? Penjelasan minggu lalu sudah ada diskusi dalam kelompoknya. Ada yang sudah melakukan koordinasi atau hasilnya bisa dikasih lihat ke saya. Saya kasih poinnya untuk saya catat. Oke, ada? Atau teman-teman mau tanyakan dulu, boleh? Silakan. Terkait pertemuan lalu, terkait rencana yang kita pelajari untuk pada bab kedua ini. Jadi teman-teman, saat ini kita sedang berada di posisi identifikasi permasalahan dan elaborasi. Ada progres atau belum ada sama sekali? Saya tanyakan. Ada? Oke lah, yang menyampaikan progresnya mewakili kelompok atau mewakili dirinya sendiri, nanti saya catat sebagai poin untuk ditambahkan di nilai kuis atau di nilai UTS. Boleh? Ada? Sejauh mana Anda koordinasi? Oke. Pak, izin Pak. Boleh. Mana? Apa Pak? Saya izin Pak mau verifikasi berkas Pak hari ini Pak. Oke. Atas nama Ferry Irawan ya? Ferry Irawan Pak. Oke. Iya Pak.
Kalau bisa absensi, absensi ya. Kalau sudah absen. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi teman-teman? Sejauh ini koordinasinya sampai di mana? Waduh, Izin berbicara, Pak. boleh. Mau menjelaskan kalau ini bukan progres kelompok sih, Pak. Masih kayak mandiri, masih sendiri gitu. Oke. Nah, tapi masih kayak dicoret-coretan. Jadinya belum semua nyari sih, Pak. Masih kayak beberapa masalah gitu, Pak. Oke, boleh. Mau nampilkan presentasinya atau mau menjelaskan? Boleh. Sebenarnya belum semua sih, Pak. Kayak kemarin tuh masih mencari, kan saya di Provinsi Bengkulu kan, Pak. Iya. Nah, permasalahannya yang saya dapat itu kan saya ini kan Pak di bidang dinas pertambangan Provinsi Bengkulu. Jadi kayak buat permasalahan atau kendalanya itu di transportasinya itu loh Pak, transportasi dari lokasi tambang menuju pelabuhan sebagai pintu gerbang ekspor. Jadi kan Iya. kalau kendaraan melintas harus menjadi sorotan banyak pihak karena membutuhkan biaya perawatan yang besar. Jadi buat itu masih seperti itu Pak. Jadi belum terlalu banyak dijabarin. Benda. Itu bidang apa tadi? Bidang dinas pertambangan Pak. Dinas Kepala Pertambangan. Ya, Jadi masalahnya transportasi ya? iya Pak. Selain permasalahan tersebut, apa lagi? Kemarin sih kayak kalau buat masyarakat itu kayak sungainya, terus banyak penggundulan hutan, terus kayak polusi juga gitu Pak. Karena kan kayak batu bara itu kan gali-gali terus kan Pak. Jadi kayak bisa mengakibatkan tanah longsor. Cuman belum banyak belum banyak gimana belum banyak nyari-nyari gitu Pak. Jadi masih yang sedikit-sedikit gitu. Jadi yang dapat informasi sejauh ini pembahasannya dapat dari mana ini? Referensi dari benar Pak. Ini di internet dari pedomanbengkulu.com kalau nggak salah Pak. Bengkulu.com apa gitu Pak referensinya. Pedoman Kalau nggak Bengkulu. pedomanbengkulu.com, kalau nggak yang satunya itu bengkulutedai.com. Bengkulutedai.com. Jadi di sini ya. Ya sama yang satunya lupa. Oke. Jadi dapat isu permasalahan tersebut ada di berita ini ya, salah satunya. Sudah browsing ya. Iya Pak, masih browsing sedikit-sedikit. Bengkulu.com. Rini Amartya ya. Iya namanya. Pak. Jadi ini kelompok Pak. berapa nih? Dari kelompok 8 Provinsi Bengkulu. Oke, jadi cari referensi minggu depan itu kalau bisa sudah ada beberapa catatan pentingnya atau sudah digambarkan di permasalahan tersebut, sudah ada beberapa paragraf ya. Oke? Paham, Dwi? Oke, siap Pak. Ada lagi Ya, selain Pak. Dwi Rini? Pak, saya ingin bertanya Pak, absen saya udah masuk belum Pak? Soalnya saya lagi karpet. Siapa namanya? Muhammad Ziko Pak. Muhammad Ziko. Belum.
Saya refresh dulu ya. Muhammad Ziko sudah nih. Muhammad Ziko Pedra sudah. Maka, Oke. makasih Pak. Oke, lanjut. Siapa lagi nih? Selain Dwi Rini Amartia. Saya kasih poin nih. Izin menjawab, Pak. Ya, boleh sebutkan namanya. Nama saya Yusuf Firandi Junior Yusuf ya. dari Yusuf. kelompok Yusuf apa namanya? 9. Yusuf Wirandi Junior. Wiran. Kelompok 9. Ya, boleh. Saya dari Kepala Dinas Perindustrian, Pak. Jadi saya berfokus pada industri perminyakan gitu. Jadi dari referensi yang saya dapat ini, permasalahan yang timbul itu adalah kurangnya keikutsertaan pemerintah untuk pengolahan sumber minyak yang ada di daerah Sumatera, Pak. Ini linknya saya taruh. Coba buka di presentasi. Boleh nih. Di video tersebut dijelaskan bahwa masih sangat kurangnya keikutsertaan pemerintah dalam pengolahan minyak. Jadi sumber daya itu diolah oleh masyarakat lokal secara ilegal gitu, Pak. Jadi ini sumbernya jelas ya? Iya, Pak. Ini dari narasumbernya juga. Ini di tahun 2020. Oke. Ini provinsi mana nih? Itu di daerah Palembang, Pak. Jadi permasalahannya apa nih? Permasalahannya itu banyaknya penambang-penambang ilegal yang seharusnya tidak terjadi tapi tetap dilakukan gitu, Pak. Seharusnya kan sumber daya alam itu menjadi profit untuk negara, tapi itu tidak, Pak. Ya. Jadi kamu melihat permasalahan itu yang menjadi kendalanya apa saja ya? Yang jadi kendalanya itu mulai dari orang-orang lokalnya yang bersikeras untuk tetap melakukan penambangan tersebut karena faktor ekonomi dan lain-lain, dan juga faktor dari pemerintahnya yang terlihat tidak terlalu peduli dengan hal tersebut, Pak. Tidak peduli. Sebenarnya ada sih ini peran pemerintah, namun di sana selalu mandek atau pemerintah juga tidak mengambil tindakan tegas ya. Iya, seperti itu, Pak. Dia orang lokal di sana, dukungan pemerintah. Sudah itu, selain dari video ini, apalagi nih permasalahannya? Ya, referensinya? Baru dapat yang itu, Pak. Belum nyari lagi. Soalnya itu banyak bahasanya di dalamnya, Pak. Oke. Jadi ini Sumatera Selatan ya? Iya, Pak. Usus daerahnya, usus daerah mana ini? Kabupaten apa nih? Kalau di kelompoknya Sumatera Selatan aja gitu, Pak. Ya, dalam pembahasan video tersebut di kabupaten Kalau mana? nama daerahnya disensor, Pak. Oke. Di dekat daerah Palembang aja gitu. Nama spesifikasinya disensor. Oke. Jadi Pak bantu jawab ya. Jadi pas benar ini. Kalau bicara Sumatera Selatan, Pak juga dari Sumatera Selatan. Ini daerah Pak benar. Itu ada penambang-penambang ilegal kayak rumahan. Jadi di sana masyarakat di sana sudah seperti perkampungan, sudah seperti daerah, satu daerah tersebut. Benar ada polisi, ada
Namun di sana polisi juga dapat kayak apa ya? Ada saling menguntungkan. Mereka jalan, mereka tetap bisa membuka usaha mereka dengan ilegal, dan petugas-petugas di sana juga mendapatkan jatah ya. Dikatakan kurang dukungan pemerintah, sebenarnya ada, namun tindakan tegas itu juga kurang. Tindakan tegas untuk penambang liar. Jadi pernah ada berita, ada yang warga misalkan yang sedot minyak ya seperti itu, pernah kebakaran di sana. Kelalaian mereka dengan cara yang manual ya seperti itu. Sudah itu seperti itu ya. Jadi kurangnya ketegasan pemerintah atau pengelolaan yang kurang mungkin dari sisi masyarakat yang merasa ya, kurang transparan untuk bagi hasilnya. Jadi masyarakat di sana walaupun mereka penghasil minyak membuat sendiri, tapi mereka tidak mau untuk kendaraan mereka saja, mereka tidak mau pada dasarnya menggunakan minyak tersebut. Karena apa? Karena hasil minyak itu juga akan merusak kendaraan mereka. Jadi minyaknya itu apa kurang masak, atau namanya itu kalau bahasa kami itu minyak kayak oplosan ya, minyak yang nggak jadi kalau di kendaraan itu bisa merusakkan kendaraan. Tapi yang mereka lakukan itu murni untuk mencari keuntungan saja, mencari uang. Kalau untuk bensin, untuk kendaraan mereka sendiri, mereka beli Pertamina. Jadi justru masyarakat di sana sendiri yang tidak mengelolanya, menggunakannya, hanya menghasilkan. Ada lagi selain Yusuf? Oke. Izin berbicara, Pak. Siapa nih namanya? Muhammad Faras Al-Farisi, Pak. Muhammad. Coba chat di Faras. di chatnya. Ya, coba ceritakan. Jadi saya di sini selaku sebagai Kepala Dinas Energi, Pak, dari Provinsi Sumatera Barat. Jadi setelah saya browsing, jadi terdapat beberapa kendala dalam penggarapan energi, Pak. Kendalanya gimana? Salah satunya dalam pengembangan energi baru dan terbarukan itu ada kendalanya timbulnya isu kerusakan lingkungan yang ditebar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, Pak. Padahal energi ini lebih ramah, Pak, lebih ramah lingkungan daripada energi yang berasal dari fosil. Yeah. Gitu. Terus juga kendala yang lain itu dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga mini hidro, yang dimana Sumatera Barat ini memiliki aliran sungai yang cukup banyak dan juga mendapat dukungan luas hutan untuk menjamin ketersediaan sumber air, Pak. Oke. Nah, untuk kendala dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga mini hidro ini adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Pak. Modal awalnya saja ya, kalau sudah jalan, ini kayak dukungan itu ya, atau anggarannya. Iya, ya? Pak.
dukungan dari pemerintah juga sih Pak, anggarannya. Jadi memanfaatkan potensi yang ada, banyaknya sumber itu bisa membuat pembangkit listrik ya, seperti itu. Ada lagi? Referensinya dari mana nih? Sebentar Pak, saya share link. Oke. Oke. Di Jawa Pos ya. Ya Pak. Ini berita tahun 2018. Nah, kalau yang terbarunya ada berkaitan dengan ini. Belum ada lagi sih Pak, saya baru dapat yang ini, berita ini. Ada lagi yang ditambah? Ada lagi? Sudah mungkin Pak itu. Ya. Selain dari ini sudah cari apa ya, berita atau portal berita di masing-masing provinsi, teman-teman? Portal berita provinsi masing-masing. Ada lagi? Contohnya kalau portal, jadi berita-berita, misalkan kalau Sumatera Selatan Sripoku atau Sriwijaya Pos, Sumek, Sumatera Express, seperti itu. Pak, izin bertanya. Boleh? Kalau misalnya portal beritanya pakai RPJMD-nya boleh nggak ya, Pak? Boleh, boleh. Boleh, nggak apa-apa. Jadi Soalnya kan saya kan Dinas Perindustrian Kepulauan Riau, Pak. Jadi saya beritanya itu pakai RPJMD Kepulauan Riau yang tahun 2016 sampai 2021. Soalnya di situ kayak udah ada masalahnya gitu, Pak. Oke. Tapi tetap didampingi dengan update berita terkini ya. Oh iya, Pak. Ada lagi? Boleh nih? Ada lagi yang ditanya? Yang menyampaikan progresnya? Jadi yang menyampaikan progresnya sejauh ini, nanti teman-teman yang lain juga minggu depan sudah diharapkan sudah ada bentuk catatannya ya. Sudah tinggal dimasukkan di dalam laporannya nanti. Ada lagi? Coba Pak tanya satu-satu. Samratul Pauda, bagaimana progresnya? Halo? Samratul Pauda? Belum. Adi Kurniawan, bagaimana?
Kok diam ya? Ahmad Farhansyah. Ada? Ahmad Farhansyah. Aji Raid Sebagut. Aji? Aji ini cewek atau cowok ya? Setengah-setengah, Pak. Waduh. Lucinta Luna loh. Setengah-setengah. Iya, Pak. Bercanda lah. Gimana? Bagaimana progresnya, nak? Ada, Pak, lagi cuma lagi ngituin gambaran-gambarannya doang. Oke. Tapi niat untuk mengerjakan ada ya? Udah, Pak, udah ada. Masih. Oke. Itu progresnya minggu depan ya. Iya, Pak, siap, Pak. Alexander Dedi. Alexander Dedi. Ali Pratama. Ada Ali Pratama? Barkaryadi. Barkaryadi ada? Iya, Pak. Oke. Gimana nih ceritanya? Mas, komunikasi sama kelompok, Pak. Oh, masih sama komunikasi sama kelompok ya. Iya, Untuk soalnya kepala dinasnya itu masih rangkum-rangkum gitu, Pak. Masih belum dibuat yang piston. dari hasil yang individu dikerjakan, sudah mencari referensi? Masih belum ada. Minggu depan bisa ya? Iya, Pak, siap. Bisa lah. Oke. Ada yang nanya nih. Pak, tadi saya dipanggil putus-putus, Pak. Oke. As-Samratullah. Ada? As-Samratullah Paudah. Mana nih? Iya, Pak. Bagaimana? Ceritalah sedikit-sedikit. Saya masih nyari referensinya, Pak. Terus nyarinya di mana? Iya, ini masih nyari-nyari, Pak, di Google. Di jurnal-jurnal ya. juga, kadang di blogspot. Oke. Tapi yang dikerjakan diidentifikasi kemarin itu referensinya jelas ya, teman-teman. Referensinya jelas nggak yang bab 1 kemarin? Waduh, kok diam? Nyantai aja loh. Jelas, Pak. Teman-teman enjoy aja sama saya ya, santai aja. Teman-teman, apa yang teman-teman kerjakan tinggal bicara aja, ngomong aja. Nanti Pak catat. Yang belum ada progres, mungkin Pak tanyakan apa yang dia kerjakan sejauh ini. Jangan gaya batu ya, diam 1000 bahasa. Oke, Pak. Siap, Pak. Oke, enak kan? Jadi saya kedengaran kayak nggak bicara sendiri kalau teman-teman diam. Berkaryadi ada? Wah, berkah ini. Waduh, kok diam? Berkah? Nah, kemudian Bayu Soekarno.
Untuk yang individunya saya belum Pak, belum research saya. Lagi sibuk apa nih? Lagi nyari-nyari juga, soalnya saya kan tentang teknologi industri kan, jadi saya bingung juga masalah apa gitu. Portal-portal berita provinsi tersebut ada? Jadi, Saya waktu itu udah nyari-nyari, belum ada Pak, belum ketemu sih. provinsi apa sih? Palembang, Sumatera Selatan. Satu kelompok dengan Yusuf ya? Iya Pak. Jadi pembahasannya teman-teman itu permasalahannya itu tidak mesti jadi masalah yang menguak di dalam berita atau kasus ya. Jadi permasalahan tersebut permasalahan yang ada yang diidentifikasi atau program dari pemerintah. Jadi nggak mesti harus kasus misalkan kasus buruh. Jadi ada permasalahan tersebut permasalahan yang menjadi kendala dalam pembangunan atau saat dalam tahapan pembangunan atau program-program pemerintah seperti itu bisa. Nah. Oke. Chandra Silalahi. Siap hadir Pak. Ya hadir, memang dari tadi hadir. Apa kabarnya nih? Apa Pak? Tidur ya? Enggak Pak. Bagaimana progresnya? Belum nyari referensinya Pak. Ya minggu depan ya. Oh iya Pak. Kemudian siapa nih namanya? Cataka SR. Pratama Andeska ada? Ya Pak. Jauh mana progresnya? Belum Pak. Belum. Kebanyakan WA cewek nih. Nyari tugas belum? Itu baru nyari permasalahannya kemarin itu. Coki Saragi, ada? Hadir Pak. Ada ya. Permasalahannya gimana? Masih mencari-cari referensi juga Pak. Ya. Semoga segera dapat ya. Iya Pak. Jadi teman-teman pekerjaan itu seringan apapun, seberat apapun akan terasa ringan jika memang tidak dikerjakan. Jadi upayakan ya. Daniel Sirait. Ya saya Pak. Oke, gimana nih? Masih belum ada yang dibicarakan? Masih nyari di internet sih Pak. Masih nyari. Oke. Maaf Pak, atas nama Mulandari pokoknya error tidak bisa scan barcode. Oke. Maulani Dewi, mana orangnya? Sedang verifikasi berkas, Pak. Oh, izin ya? Iya. Oke. Ada lagi. Wirini sudah. Zulhi Maulana Yusuf.
Epindo Sino Haji, Iya Pak. bagaimana? Saya kan saya kepala dinas di bidang pendidikan. Untuk mencari permasalahannya saya nemu 3 faktor gitu sih Pak. Apa yang jadi permasalahannya? Iya, 4 faktor malah Pak. Yang pertama itu faktor disorientasi. Jadi proses pembelajaran seorang anak itu hanya ditentukan oleh sebatas nilai doang Pak. Itu jadi kayak untuk potensi dari anaknya kurang digali gitu Pak. Kaitannya dengan provinsi? Saya Provinsi Aceh di bidang pendidikan Pak. Jadi anak-anak di Provinsi Aceh? Iya. Apa permasalahannya? Ya itu tadi Pak, kalau saya tadi lebih ke arah proses pembelajaran pendidikannya Pak. Jadi kurang apa ya Pak? Jadi proses pendidikan itu hanya sebatas nilai Pak. Jadi untuk potensi anak yang lain kurang digali gitu Pak. Saya bingung juga sih Pak. Jadi semestinya bagaimana anak potensi di sana? Ya jadi sebenarnya harusnya anak-anak bisa lagi dikembangin bakatnya seperti itu Pak. Jadi bukan hanya sebatas ujian-ujian yang dilakukan atau nilai-nilai saja. Yang lebih spesifiknya dengan provinsi tersebut gimana? Belum ada sih Pak, saya belum nemu yang lebih spesifik lagi. Apa misalkan guru-guru di sana akses jalannya rusak atau pendidikan di sana guru-gurunya sulit, masih banyak honorer seperti itu dan lain sebagainya. Jadi kan ada suatu misalkan di satu daerah itu, misalkan daerah pedalaman di tempat saya itu pernah mengunjungi sekolah dan sekolah itu bidang pendidikannya ya. Sekolah itu tidak ada guru PNS kecuali kepala sekolah. Selebihnya honorer. Ya, dan gajinya itu dibayar 3 bulan sekali. Ataupun ketika ada dana BOS. Jadi pendidikan di sana. Kemudian sekolah di sana. Karena mengingat di daerah sana tempat saya itu kaya akan minyak. Sehingga pendidikan di sana juga guru akses. Kenapa guru di sana sedikit untuk yang berminat jadi guru? Karena aksesnya sulit, jalannya jauh, terus tidak ada insentif daerah seperti itu. Permasalahan. Atau minat ketika pendidikan itu kurang. Bisa seperti itu. Oke. Jadi Baik lebih, Pak, nanti saya lebih spesifik kayak gitu ya. Iya. Baik Pak. Oke, bagus. Terima kasih Pak. Pak, apa lagi? Oke, sip. Sudah. Pipi ada? Pipi Apia? Hadir Pak. Hadir. Sip. Bolehlah sampaikan. Oh iya, ini Pak, progresnya punya saya itu baru sampai cari ini sih Pak, kayak masalah-masalahnya aja. Saya cari dari yang tadi Pak, dari RPJMD Kepulauan Riau yang tahun 2016 sampai 2021, sama cari dari ini Pak, website Dinas Perindustrian Kepulauan Riau-nya. Jadi situ Pak ada portal berita, saya lihat dari situ masalahnya. Permasalahannya diantaranya apa saja nih? Kan ini Pak, di Kepulauan Riau tuh kan ada daerah free trade zone yang kayak Batam, Kepulauan Bintan, sama Tanjung Pinang. Nah, jadi tuh kayak itu
itu kan maju banget Pak perindustrian di 3 kepulauan itu, di 3 kabupaten itu. 4 kabupaten kota sisanya itu jadi kayak nggak keurus gitu Pak. Jadi ada ketimpangan sosial perindustriannya antara yang free trade zone sama daerah non free trade zone-nya Pak. Itu nyari di referensi yang jelas ya? Iya Pak, dari website Dinas Perindustrian Kepulauan Riau-nya langsung, Kak ada portal beritanya, saya lihat dari situ. Oke. Selain itu apa lagi nih permasalahannya? Selain itu ada ini juga Pak, apa namanya, kayak apa sih namanya, kayak kurangnya bantuan dari pemerintah gitu Pak, kayak cuma fokus ke beberapa daerah doang. Jadi banyak daerah-daerah yang terbengkalai gitu. Kayak pembangunannya kurang jalan. Pariwisata sana gimana? Nah ya pariwisata, kalau pariwisatanya malah ini Pak, malah lagi kayak digebor-geborin gitu. Soalnya kan mau kayak buat daerah kawasan khusus ekonomi baru Pak di Provinsi Bintan, Kepulauan Riau. Jadinya kayak perindustriannya tuh jadi kayak di bidang pariwisatanya lagi maju-majunya gitu Pak, lagi dibangun-bangunnya karena kan sebelumnya kan ini apa perindustriannya tuh turun gara-gara COVID-19 ini Pak, jadinya kayak turis-turis biasanya kan ke pariwisata Kepulauan Riau itu yang datang dari Singapura, jadinya pada nggak ke Indonesia, jadinya turun. Nah sekarang lagi dibenerin lagi gitu Pak sama pemerintah, jadinya bukan masuk masalah kalau menurut saya. Oke. Nah, jadi teman-teman harapannya ini belajar dari lingkungan hidup Sumatera itu, ya teman-teman harapannya outputnya makin cinta dengan negara kita, segala yang ada di negara kita Indonesia, bahwa negara kita ini kaya, selain kaya akan pulau, kaya akan sumber daya alam. Jadi kita semakin mencintai tanah air. Nah, setidaknya hal yang terkecil ketika suatu saat kita datang ke suatu provinsi, teman-teman sudah tahu referensinya. Ini hasil alamnya apa, potensi pariwisatanya apa, seperti itu. Nah, jadi tergambarkan. Jadi bukan berarti kita bukan lahir di provinsi tersebut, namun kita mengenal setidaknya secara umum provinsi yang kita cari melalui diskusi ini. Jadi setelah teman-teman mencari referensi, ada potensi, ada permasalahan, nanti kan hasil teman-teman diskusi, nanti di akhir semester nanti ada nilai. Saya minta semuanya presentasi per provinsi. Nah, jadi kita menyimak provinsi, misalkan Bangka, apa sih potensinya? Secara umum kita mengenal provinsi-provinsi yang ada di Sumatera. Nah, apabila kita ada, sehingga menimbulkan niat kita cinta tanah air, cinta akan kayanya negara kita. Kemudian ada niat ingin berlibur ke sana, seperti itu. Jadi bukan hanya cinta pada provinsi kelahiran kita saja, ya. Bukan hanya kita mengenal provinsi itu yang kita lahir, tempat kita lahir saja, namun kita mengenal semuanya yang ada di provinsi yang ada di Indonesia. Kan kalau sudah jelas nanti teman-teman presentasi. Apalagi nih selain dari Apipa tadi, siapa lagi? Ada yang mau lanjutkan? Iklima? Saya Pak izin menjawab. Boleh. Royen. Siapa namanya? Esroyen Pak. Esroyen. Sorry ya. S itu ya, S benar ya? Royen. Kayak minuman aja lah namanya. Sorry ya. Esroyen
Banjarnahor. Oke. Gimana? Provinsi apa? Provinsi Jambi, Pak, kelompok 7. Tapi saya mengambil referensinya itu, Pak, dari RPJMD juga, Pak. Apa nih permasalahannya? Di sini saya kelompok 7 dari Provinsi Jambi. Saya sebagai Kepala Dinas saya di sini menyorot di bidang infrastrukturnya, Pak, di Kabupaten Tebo. Jadi infrastrukturnya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu infrastruktur transportasi, infrastruktur energi, dan infrastruktur irigasi dan air bersih. Di sini, Pak, saya cuma masih ngambil permasalahannya doang gitu, Pak. Belum apa. Yang pertama itu infrastruktur transportasi. Permasalahannya yang pertama yaitu keterbatasan dana dan keuangan daerah yang dapat dialokasikan untuk pembangunan daerah dan pemeliharaan infrastruktur daerah gitu, terutama transportasi jalan. Yang kedua itu kayak persentase jalannya itu dengan kondisi rusak masih cukup tinggi, Pak. Dan jalan dengan permukaan tanah juga masih mendominasi sehingga aksesibilitas masyarakat menjadi terhambat. Terus yang kedua itu infrastruktur energi. Permasalahan yang pertama, kemampuan layanan pemenuhan kebutuhan itu masih sangat terbatas, sehingga rasio elektrifikasi masih dalam kategori rendah. Kemudian permasalahan yang kedua, ketimpangan kemampuan layanan pemenuhan energi antar wilayah yang masih relatif tinggi. Kemudian infrastruktur irigasi dan air bersih. Permasalahan yang pertama, jaringan irigasi teknis masih sangat terbatas. Yang kedua, jaringan infrastruktur air bersih masih terbatas sehingga akses masyarakat untuk mendapat air bersih juga sangat rendah, terutama di wilayah pedesaan. Cukup sekian, Pak. Cuman itu, Pak. Oke. Jadi kalau infrastruktur sih seperti ini teman-teman ya. Bisa ya. Misalkan akses jalannya itu rusak. Jadi kita bisa sorotin permasalahan itu, jalannya rusak itu kendaraan apa saja yang lewat dari sana. Misalkan di Sumatera, itu lewat jalan lintas timur, Jalintim. Jadi semua kendaraan-kendaraan berat, kendaraan-kendaraan yang mengangkut alat berat atau mengangkut hasil bumi lewat sana sehingga menyebabkan jalannya rusak. Nah, apa yang melewatinya adalah mobil yang membawa hasil alam, misalkan batu bara atau hasil sawit. Itu jadi itu akses infrastruktur itu yang menghambat potensi. Nah, jadi itu kemajuan dari provinsi tersebut. Nah, contoh kalau di daerah di daerah Pak Sumatera Selatan itu kalau di Musi Banyuasin itu infrastruktur sekarang itu jalan itu menggunakan karet. Tahu karet? Karet hasil alam ya, karet. Jadi sehingga jalan itu bahannya tidak dari semen ya. Jadi apabila kendaraan yang melewati itu adalah karet jalannya, aspalnya. Saya juga belum baca secara lebih banyak. Kurang lebih bahan pembuatan aspalnya itu adalah dari karet. Sehingga apabila kendaraan atau orang yang kecelakaan itu setidaknya kurang dari benturan dengan semen atau benturan dari batu itu enggak sekeras itu karetnya ketika mengalami kecelakaan atau jalannya itu sedikit empuk lah ya. Bisa dicari. Maaf Pak, sinyal kurang mendukung. Ada lagi teman-teman?
Ayo, siapa lagi nih yang tanya? Saya dari bawah ya. Yolanda, Ya Pak, gimana kabarnya? Kalau tugas dari kelompok kami kan Pak, kelompok 1 yaitu Provinsi Aceh, masih mencari permasalahan-permasalahan di setiap bidangnya Pak. Oke. Jadi belum ya untuk hasil individunya belum ya. Yohanes Napitupulu. Ya Pak. Bagaimana progresnya? Apa yang telah dikerjakan? Sebentar Pak, saya buka Word dulu Pak. Sudah ada yang dikerjakan? Sudah ada Pak. Boleh tampilkan presentasi? Selagi nunggu Yohanes, Yogi Sitio ada? Ada Pak. Gimana progresnya? Dapat 2 permasalahan gitu Pak. Gimana permasalahan? Nah, saya kan Pak membahas di bidang pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan website DPR. Kepulauan Riau ya? Iya Pak. Ya. Berdasarkan website dpr.go.id yang menjadi permasalahan di dinas pariwisatanya yaitu yang pertama infrastruktur daerah yang belum merata Pak dan IT yang masih rendah. Dan apa? IT-nya? Dan IT ya Pak yang masih rendah. Selain itu sarana prasarana untuk pengembangan pariwisata juga belum memadai Pak. Ya, pariwisata di sana apa sih yang terkenal? Pariwisata yang terkenal ada pantai itu Pak. Oke, lanjut. Itu aja sih Pak yang mendapat masih. Oke. Waldi Tambunan. Saya Pak. Ya. Ya, dirimu? Ya Pak, di sini saya membahas permasalahan bidang pangan Sumatera Barat Pak. Untuk masalah yang sudah saya dapatkan itu masalah yang menyebabkan masyarakat di Sumatera Barat itu sulit untuk memenuhi kebutuhan pangannya Pak. Misalnya semakin luasnya lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi lahan non pertanian. Kemudian ada produktivitas pertanian yang relatif rendah dan tidak meningkat. Dan juga infrastruktur pertanian yang tidak bertambah ataupun kemampuannya semakin menurun. Seperti itu Pak, saya sih masih mencari poin-poin permasalahannya Pak. Kalau untuk lebih mendetail masih dalam progres Pak. Ya. Terkait yang kedua tadi, apa yang kedua tadi permasalahannya? Untuk masalah yang kedua itu produktivitas pertanian yang relatif rendah dan tidak meningkat Pak. Kalau untuk permasalahan yang ini misalnya disebabkan oleh adanya serangan beberapa hama ataupun penggunaan pupuk atau pestisida yang kurang sesuai dengan keperluan tanaman pertanian diakibatkan karena pendapatan dari petani itu sendiri Pak.
Oke, hasil pertanian di sana apa saja ya, Pak? Kalau untuk hasil pertanian itu yang mendominasi yang dalam jumlah yang besar itu padi, Pak. Jadi makin menurun ya. Iya, Pak. Oke. Jadi teman-teman, kan sedikitnya terbuka ya gambaran. Jadi kalau di provinsi itu hasil pangannya apa saja, hasil pangan utamanya apa penghasil umbi atau penghasil, misalkan bukan saja pangan ya, kalau dinas pangan itu misalkan hasil tumbuh-tumbuhannya, misalkan buah-buahannya apa saja, jadi kendalanya apa. Misalkan di provinsi Medan ya, terkenal jeruk Medan, apakah benar di sana ada pertanian jeruk yang dikelola dengan baik, atau petani-petani di sana ada kelompok tani misalkan. Misalkan di provinsi Sumatera Selatan terkenal dengan duku Komering, duku Palembang, apakah di sana permasalahannya. Jadi itu adalah potensi ya, sehingga hasil buah-buahan di sana bukan hanya dijual di provinsi tersebut, namun dijual di provinsi-provinsi yang lain. Itu adalah potensi, teman-teman. Misalkan di duku ya, duku itu misalkan memang buah duku itu bisa ditanam bukan hanya di Sumatera Selatan, namun yang terkenal di provinsi Sumatera Selatan yang bagaimana itu pengelolaannya, atau itu potensi yang menjadi kendalanya apa. Jadi maksud Pak, pangan di sini bukan hanya padi dan lain sebagainya, hasil alamnya ya, hasil yang bisa dimakan atau dikelola oleh masyarakat. Gitu ya. Kemudian Maaf Pak, tadi saya keluar sendiri Pak. Iya, oke. Ada lagi lanjut? Saya Pak. Sip, Yohanes. Iya Pak. Silakan. Saya dari Kepala Dinas Kebudayaan dari Kepulauan Riau Pak. Ya. Jadi ini isu-isu permasalahan yang di sana itu dari ininya Pak. Sebentar. Dari pelestarian warisan budaya dan sejarahnya yang belum optimal Pak. Yang merupakan ini minimnya peran pemerintah dalam melindungi dan melestarikan warisan budaya dan sejarah. Dan juga ada lagi ininya peran pelaku budaya dalam melestarikan kebudayaannya masih kurang Pak. Jadi ketergantungan melestarikan kebudayaan ini kan masih membutuhkan peran dari bantuan pemerintah dan inisiasi pelaku budaya. Jadi di Riau ini masih belum bersinergi, masih belum secara sendiri-sendiri Pak. Belum dilakukan secara besar-besaran oleh pemerintah atau para pelaku adatnya Pak. Belum melibatkan para pelaku adatnya. Contoh warisan budayanya apa nih? Misalkan Tari-tarian misalnya tari tandak Pak. Itu tari pergaulan yang di Riau. Terus tari sebati, tari tandak sebati, tari joget lambak itu sama tari makan siri. Itu biasa persembahan yang biasa digunakan untuk menyambut tamu atau pembuka-bukaan acara-acara tertentu, Pak. Oke. Jadi dari permasalahan tersebut idenya gimana? Seharusnya bagaimana? Seharusnya sih pemerintah melibatkan para pelaku budaya yang di Riau ini untuk lebih mengembangkan lagi
budaya-budaya yang terdapat di Riau seperti tarian-tarian tadi ataupun baju adat resmi di Riau ini, Pak. Jadi ini ide nih dari Pak. Misalkan dari budaya pemerintah itu adanya seperti sanggar budaya atau pertunjukan kebudayaan yang itu ditampilkan di setiap tahun saat ulang tahun provinsi tersebut bisa, atau festival budaya seperti itu bisa. Ya. Jadi itu Iya, ide. Pak. Iya, Pak. Oke. Oke, lanjut. Selain Yohanes, siapa lagi? Pak, tembak-tembak aja ya. Panji Nata, ada? Panji Nata. Ricky Pasaribu. Ya, Pak. Oke, bolehlah cerita. Udah dapat sih, Pak. Cuman referensinya kemarin lupa, Pak. Di website mana, Pak? Bagaimana? Saya dari Provinsi Sumatera Utara, Pak. Bidang Kominfo, Pak. Permasalahan utamanya, Pak, rata-rata pada jaringan telekomunikasi itu, Pak, belum menyebar pada pedesaan-pedesaan tertentu dia, Pak. Potensinya kaitannya dengan provinsi? Komunikasi tersebut? Belum dapat sih, Pak, kalau potensinya, Pak. Cuman permasalahannya, Pak, dari keseluruhan sudah dapat, Pak, pada Provinsi Sumatera Utara, Pak. Oke, terima. Oke, yang teman-teman yang login saat ini yang sedang verifikasi berkas, nggak apa-apa ini Pak izinkan. Kalau sudah absen, boleh teman-teman untuk mengikuti perkuliahan. Ada lagi teman-teman yang ingin teman-teman sampaikan? Pak, bisa minta tolong Pak buat dilihat absen Muhammad Husni Sandarso, Pak. Muhammad Sandarso. Oke. Muhammad Husni Sandarso sudah merah. Sudah berhasil Terima kasih, disabsen. Pak. Oke. Nggak tampil ya. Ada lagi teman-teman? Ingin sampaikan? Boleh? Pak, izin bertanya, Pak. Boleh? Itu untuk yang gubernur itu permasalahannya secara umum ya, Pak? Iya, jadi merangkumkan dari beberapa permasalahan, kemudian dijabarkan. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Pak, izin bertanya, Pak. Boleh. Kan tugas saya kan jadi gubernur, Pak, dari daerah Riau. Nah, itu kan saya kan gubernur, udah saya jabarkan tuh permasalahannya. Nah, ya, yang tugas sekretarisnya tuh buat struktur ikan yang saya jabarkan itu kan, Pak? Ya, bisa berkoordinasi seperti itu ya, tergantung dari pembagian kerjanya ya, teman-teman. Tapi yang dibuat dari sana itu mencakup hasil dari diskusi semua anggota kelompok. Nah, nanti kan Pak lihat ini permasalahannya diambil tentang misalkan tentang dinas pariwisata. Nah, sedangkan saya lihat juga di dinas pariwisatanya itu nyambung atau enggak permasalahannya, sama atau enggak, atau kerja sendiri-sendiri, bisa dilihat. Ya. Nanti yang intinya teman-teman jangan lupa untuk saling diskusi dan berkoordinasi ya dalam anggota kelompoknya. Baik, Pak. Oke, ada yang nanya nih.
Jadi permasalahannya walaupun beda tapi disambung-sambungin, ya Pak. Jadi permasalahannya itu permasalahan yang ada di provinsi, dalam satu provinsi. Ini cakupannya di bidang apa? Ini bidang pendidikan misalkan, ini bidang pariwisata, ini bidang pangan, ini bidang energi. Jadi permasalahannya itu memang ada kaitannya karena di dalam satu provinsi. Nah, namun dibatasi per bidang-bidang masing-masing, ya. Jadi seperti itu. Zulhi Maulana Yusuf, oke? Paham? Permasalahan yang ada di provinsi ini cakupannya sesuai bidang apa? Dalam bidang pariwisata, apa sih permasalahan yang ada di provinsi tersebut? Nah, dalam provinsi tersebut, permasalahan di bidang energi, apa saja? Hasil alamnya apa saja? Yang menjadi kendala dari pemanfaatan hasil alam tersebut apa? Seperti itu. Jadi itu dalam pengelompokan ya. Ada lagi teman-teman? Ada lagi nih? Kalau nggak ada lagi kita cukupkan. Ada yang mau bicara? Firdaus Azaki? Iya Pak. Gimana? Saya bidang kepala dinas sumber daya manusia Pak. Gimana permasalahannya? Saya masih cari referensi Pak, belum ketemu yang. Sofian Ramadan? Iya Pak. Bagaimana kabarnya? Baik Pak. Ini saya dari Kepala Dinas Kesehatan Pak, Pulau Jambi. Untuk isu permasalahan, saya cuma dapat beberapa doang sih Pak. Yang pertama, ini sih masih tingginya kekurangan gizi pada masyarakat. Terus yang kedua itu belum optimalnya pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat. Keempat, apa nih? Masih kurangnya sumber daya kesehatan yang berkualitas. Sama yang terakhir, kelima, rendahnya akses penduduk terhadap air minum berkualitas, Pak. Itu sih untuk isu-isunya, Pak. Nah, untuk yang berita, itu berita lama, Pak. Jadi berita buat tahun 2020 itu minim banget. Gitu. Boleh nggak sih, Pak, kalau kayak tahun-tahun kemarin, tahun-tahun yang udah lama gitu, udah. Mungkin diangkat saja isu itu, namun bukan isu terupdate ya. Kalau bisa cari isu permasalahan tersebut, isu permasalahan yang baru. Namun jika teman-teman sudah misalkan jika teman-teman mendapatkan isu permasalahan yang lama, pastikan apakah permasalahan tersebut masih ada atau sudah ada penanganan dari pemerintah. Ya. Jadi cari referensi yang kalau bisa terbaru sih, ya. Diusahakan lagi, oke? Oke, Pak. Oke. Siap. Intinya teman-teman di sini banyak-banyak membaca lah, suka-suka membaca. Ada lagi teman-teman? Ada lagi yang ingin disampaikan? Atau kita cukupkan? Mungkin kita cukupkan saja ya pertemuan kita hari ini. Minggu depan mungkin saya tanyakan lagi
Untuk yang belum jawab atau permasalahannya belum ada, diusahakan ada ya. Dicari lagi ini. Jadi ini beberapa nama yang Pak catat dengan isu permasalahan nanti Pak masukkan dalam poin penilaian. Itu saja ya. Ada lagi yang teman-teman ingin tanyakan atau sampaikan? Boleh? Sebelum saya akhiri. Tidak ada ya? Oke, jika tidak ada kita cukupkan ya teman-teman perkuliahan hari ini. Bertemu lagi di minggu depan. Semoga pembahasan kita, pertemuan kita hari ini bermanfaat. Jangan lupa tetap belajar. Ada tugas diusahakan tetap dikerjakan. Sehat terus. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Dah. Kevin Hamonangan. Oke.